Sore aku mau nyarungin sarung bantal yang di sofa guys. Di pagi aku cuci sarungnya doang, bantal-bantalnya sih aku jemurin. Dan sekarang aku mau ininya kan udah keringnya sarung bantalnya, aku mau masukin lagi guys. Oh ya, ada yang komplain tentang suara aku ya guys. Suara aku segini tuh udah pol dan ini udah digasin. Tapi emang ya suaraku nggak bisa gede walaupun badannya gede. Jadi maaf ya, dan tolong volumenya dinaikin aja kalau dengerin aku cerita. Cerita sedikit tentang ininya, tentang apa namanya, Taiwan kedua, 3 ya. Nah, setelah Akong meninggal guys, aku tuh diboyong sama anak lelakinya ke Taipei. Kan tadinya kotanya di pinggiran Taipei guys, di apa sih ya, aku lupa ya, pokoknya itu masih wilayah kampung, cuma udah padat sih guys. Nah, sebelum aku diboyong itu sengit juga guys, perebutan antara udah sejak gitu, perebutan antara apa namanya, anak ceweknya sama anak cowoknya. Dan keputusannya guys di tangan pengadilan. Dan dodolnya nih, pengadilan itu manggil aku guys. Aku dibawa ke tempat sidang pengadilan yang hakim-hakim, jaksa-jaksa itu loh guys, yang bangunannya gede, di dalam sunyi, ada jaksa yang ketok palu, ada saksi-saksi, ada penerjemah bahasa juga guys, pokoknya serem. Dan itu aku sebenarnya nggak mau guys, apa urusannya nggak aku pembantu ke situ. Jadi intinya keputusan aku itu menguatkan di mana aku mesti tinggal sama Ama gitu. Sebelum ke sidang itu, anak cewek yang dicungli itu, berarti kakaknya si bos aku ya, dia telepon terus aku guys seharian dengan ini gajinya mau dinaikin, terus juga fasilitas aku menjanjikan lebih baik gitu. Kalau bos cowok itu tidak menjanjikan apapun, cuman dari perlakuan istrinya gitu loh ya. Dan kebetulan keluarga ama aku itu guru semua, dari anak-anaknya menengah juga guru. Itu istrinya bos aku itu baik banget guys. Setiap ulang tahun aku dia kasih aku 1.000 ya, katanya untuk beli bolu kamu atau untuk makan-makan sama temen. Setiap hari raya juga dapat 1.000, hari raya Indonesia gitu. Tidak banyak sih, tapi dari caranya begitu dia menghargai aku banget. Untuk makan full karena aku yang masak, kalau kurang apa juga aku belanja sendiri, uangnya dari dia. Pokoknya nyaman. Untuk kerjaan juga guys, di apartemen itu walaupun lantai 5 nggak ada lift, aku cuma fokus ke Ama. Satu ruangan tempat tidur aku sama Ama yang boleh dibersihkan sama aku, sedikit ruang tengah dan sedikit dapur. Ruangan bos, ruangan anak-anaknya aku tidak boleh menyentuh, tidak boleh masuk. Gak tahu entah sih banyak warisan atau apa, itu peraturannya begitu. Dan itu memperingan kerja aku dong guys. Nah, sebelum masuk ke ruangan sidang, aku itu tidak diperbolehkan bicara sama bos aku. Seakan-akan aku ini emang pohon, gak ngerti apapun, gak bisa bicara apapun.
Tapi kan orang pengadilan nggak boneng kan, mereka ambil penerjemah bahasa. Aku didampingi duduk menerjemah bahasa guys. Aku berusaha setenang mungkin, aku cuman angguk senyum, gak boleh natap bos aku. Dan bos aku juga untuk season pertama itu, wawancara pertama itu, dia tidak diperbolehkan masuk. Dia maksa masuk pun nggak boleh. Dia bilang ini Hani nggak bisa bahasa, nggak bisa ngomong. Tidak usah khawatir karena ada yang mendampingi. Dan bos aku masuknya setelah episode kedua gitu, dia dibolehkan masuk, bla bla bla, nerangin ini itu. Seminggu setelah sidang, keputusannya bos aku menang dan dia bahagia banget. Dia cuma ngasih bonus aku berapa guys, 2 hari kerja. Oke lah, pikir aku nggak masalah, yang penting gaji di situ lancar, perlakuan mereka juga baik ke aku gitu. Nah yang jadi gendeknya guys, yang bikin aku berusaha mau kabur dari situ, dan aku udah menuju tahap kabur ya sebenarnya. Masa guys, Akong udah mati 3 bulan nih guys, cincin yang Akong berikan ke aku diminta lagi. Alasannya Akong waktu ngasih itu posisi sakit ya, dia tidak, istilahnya tidak posisi normal, otaknya lagi sedikit blank. Aku kasihin dong, karena emang barangnya masih ada, belum aku jual. Nah uang yang Akong kasih ke aku 7.000 itu uang asli loh ya. 7.000 itu bukan uang dari Akong, bukan uangnya bos aku, dari teman-teman Akong yang datang deket-deket rumah itu. Dia bilang kasih ke kamu gitu dia bilang. Tapi entah dari mana kok tiba-tiba itu si bos aku tahu, mungkin ya dari tetangga-tetangganya itu yang pernah ngasih kali aku juga. Itu diambil lagi melalui gaji aku dipotong. Aku nyangkal dong, aku pembelaan kenapa mesti dipotong, ini itu nggak terima, tetap aja dipotong. Oke, potong, aku bilang gitu loh ya, potong. Nah dari situ tuh aku udah gendek banget ya, gua tinggal kabur nih gitu. Padahal di situ aku kebebasan itu bebas banget guys. Aku pagi-pagi kan kalau Ama itu minum susu jam 5 pagi ya. Setelah Ama minum susu itu ranjang tidurnya aku tinggi sedikit, aku turun ke bawah guys, olahraga lah gayanya gitu ya, olahraga ngerumping di taman lah gitu. Naik lagi tuh aku jam 8 pagi baru pulang. Itu aku bisa ke pasar, bisa cari-cari baju lah apa. Kalau Taiwan kan pasar pagi rame ya. Terus juga masalah libur, tiap malam minggu aku dibebaskan keluar guys. Aku karaoke, aku dugem lah, kadang-kadang ada yang temen ulang tahun ngundang aku nyanyi lah, kan aku gini-gini ya, pinter joget. Aku ini orang bilang ya, apa ya kalau daerah apa ya kalau ngomong, nggak begitulah, menguasai karaoke gitu ya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman dari itu Cilung, anak-anak pelayan dari Cilung ulang tahun apa, dia ngundang aku, bayarin taksi aku, dan aku nggak gratis guys, ada uang taksinya. Ada juga anak-anak yang sawer aku 3.000 loh, uang Taiwan buat shopping, buat makan sampai muntah ya kan, untuk happy, untuk apa sih, aku is okay di situ. Cuman kan cara dia memperlakukan aku begitu kan nggak bener ya guys. Nah di situ aku mulai ini ya, mulai sedikit lah, gua tinggal kabur aja nih. Akhirnya aku kontak teman aku dan aku siap ambil job kaburan. Jadi istilahnya dari posisi resmi itu aku mau ilegal. Job udah aku dapat guys, udah ketemu sama calon majikan gitu. Majikannya keluarga muda, punya anak 1, tapi di sana ada anjing kecil, anjing lucu yang cantik gitu loh. Begitu aku buka pintu ruangan tamu ya,
Itu yang nyambut anjing kecil guys, dia itu langsung ngerangkul ke aku, langsung gini-gini. Aku mau diciumi sama anjing kecil itu aku nggak mau, karena aku geli banget sama anjing terus terang. Dengan apa namanya, anjingnya begitu ke aku gitu, majikan malah nambah demen sama aku. Katanya yang dulu juga ada pembantu nggak kayak gitu katanya. Berarti kamu ini orang baik, kamu ini lucu, muka kamu tuh lucu, bukan orang galak. Rumahnya kecil guys, cuman kan rumah apartemen yang baru aku lihat guys, kayak di sini sekarang ini, kamar mandinya kaca semua, bagus semua gitu. Aduh, rumahnya elit gitu loh. Sedangkan rumah apartemen bos aku, rumah edel-edel apartemen itu lama, 5 lantai nggak ada liftnya guys. Aku udah pastiin hari Minggu aku chatting, dijemput sama bos aku, gaji 25.000 loh guys. Zaman dulu 25.000, resmi kan cuma 17.000 18.000 guys. Itu 25.000 kan udah banyak banget. Pulang tuh aku, karena aku ke situ waktu minta libur. Minggu depan aku ke situ lagi. Nah, 2 hari 3 hari menjelang hari Minggu, barang-barang udah aku kemas guys. Sebagian baju-baju aku titipin di temen di lantai bawah, sebagian yang penting aku kemas di koper. Aku udah nawa itu guys, bener-bener nawa itu kalau aku mau kabur. Gak peduli lah ama mau gimana, gak peduli kebaikan bos aku, kan aku sakit, hati aku sakit. Itu mendekati aku 3 tahun ya, 3 tahun itu di ama, jaga ama. Nah aku udah mandiin ama, udah cantik, aku angkat dari ranjang mau dudukin, dibawa ke tempat nonton TV. Itu sekitar sore ya, karena biasanya kalau jam 6 apa lewat itu bos aku datang, aku mau dudukin di situ dan aku langsung kabur gitu. Itu guys, kalian mungkin gak percaya ya, saat aku udah dudukin ama nih guys, mau ngangkat koper ini, dia dari mulutnya terucap kata, kamu jangan pergi. Aneh dong, sedangkan ama sama sekali nggak bisa ngomong, cuman matanya ketip-ketip, paling ketawa gitu, semringah gitu loh, nggak ada ngomong gitu. Itu sampai 3 kali ngomong, kamu jangan pergi, aku sampai merinding. Aku terus inget kata-kata Akong sebelum dia meninggal ya, sebelum dia dibawa ke rumah sakit meninggal itu, dia pernah bilang ke aku, kamu jaga ama, jagain istri aku cukup 5 tahun aja. Aku bilang, kenapa kok 5 tahun, aku bisa 6 tahun 9 tahun loh di sini, kalau kalian baik aku suka bisa lama. Dan Akong bilang, udahlah cukup 5 tahun aja kamu di sini, capek kan gitu. Nah itu teringat di pikiran aku langsung ngomong, ada tuh foto aku gede di ruang tengah, aku langsung ngomong dengan begini, oke, aku turutin omongan kamu, karena kamu baik sama aku, baik sama aku, kamu baik sama adik aku dulu. Aku bertahan di sini 5 tahun, nggak jadi tuh guys, aku pindah barang, aku balikin ke kamar, ditata lagi. Dan calon bos aku marah-marah guys, marah-marah, temen aku marah-marah, katanya ingkar janji lah, bla 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 bla. Bodoh, aku tutup nomor tuh aku blokir. Dan anggaplah uang yang diambil sama bos aku, uang ganti rugi yang 7.000 itu, udahlah aku ikhlasin aja, toh rezeki itu pikir aku nggak kemana. Dan saat itu bos cewek aku sampai rangkul aku itu, maafin ya katanya, ini nggak muat, ini bukan pasangannya, maafin aku ya katanya, ini maafin aku nggak bisa apa-apa katanya, kamu baik katanya, aku suka kamu, maafin ya, maafin, sabar katanya. Itu kata bos cewek aku, suruh sabar. Nah Taiwan kan waktu itu kan diwajibkan untuk 3 tahun itu pulang, walaupun perpanjang kontrak, jadi diwajibkan
pulang walaupun 1 hari di Indonesia guys, dan aku harus pulang dong. Padahal aku pulang itu apa sih yang di apa ya dalam hati aku ya, bukannya tidak ingin pulang, mau apa gitu loh, tanggung gitu, pulang buang-buang duit ini itu. Kebetulan 2 tahun sebelum 2 tahun itu aku ada kabar suamiku nikah lagi, tapi emang diharuskan pulang. Jadi aku pulang cuman 1 minggu di rumah. 1 minggu aja kan zaman dulu itu PP ngurusin proses direct hearingnya ya guys, bolak-balik ke Jakarta 2 hari, terus juga pengambil tabungan itu tuh, tabungan apa sih namanya, Sinatras apa sih, nggak paham deh. Jadinya tuh aku kecapean guys. Balik lagi ke Taiwan itu aku lagi posisi tidak sehat ya, ada sedikit demam. Terus kan kalau di kampung kan banyak nyamuk ya, kulit aku yang putih nih, putih kalau begini, kalau di kampung paling putih. Itu sampai ke muka-muka penuh bintik-bintik nyamuk. Betul kan musim hujan banyak nyamuk guys, jadi ini tuh nggak ada sela, semua tuh bintik-bintik merah. Nah di bandara Taiwan itu aku kena cekal guys, gak boleh masuk karena suhu tubuh aku panas. Terus juga lihat keadaan kulit aku disingkap-singkap ke paha. Oh lu kamu kenapa, penyakit apa ini? Aku dikandangin guys di situ, dikandangin, diperiksa dokter guys. Itu agent aku tuh yang lain itu udah ketemu semua, udah mau masuk ke penampungan buat medical check up juga ya, medical lagi kayak pertama itu. Aku belum datang guys, nggak taunya aku kan ditahan di dalam bandara itu. Aku diperiksa sama dokter, dikasih vitamin, dikasih obat, dan dikasih 1 bingkisan plastik gede banget guys. Isinya apa? Kelambu. Kelambu, obat nyamuk, lotion, pokoknya berhubungan dengan kulit, dan itu gratis guys. Nah ceritanya disambung nanti ya guys. Nah untuk yang sekali lagi, untuk yang volumenya kurang gede ya, ini segini aku udah termasuk teriak loh guys, maaf ya. Kalau lupa juga aku ucapin terima kasih untuk yang terus dukung channel Riani 15, Gelis 15, dan Medon 15. Kami family 15 guys, karena kami akan terus berbagi walaupun sedikit. Terima kasih, sehat selalu untuk kalian. Wassalam, bye bye.